Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya ya di seri pembelajaran tes potensi akademik, masih di subtes penalaran gambar dan simbol. Nah, kali ini adalah di sesi yang kedua. Jadi buat teman-teman yang belum beranjak ke sesi 1, belum mengerjakan sesi 1, bisa klik link di bawah ini untuk menuju ke sesi yang pertama. Kemudian kalau sudah, bolehlah kita melanjutkan di sesi yang kedua pada video kali ini. Nah, seperti biasanya saya sudah menyediakan 10 soal. Teman-teman bisa kerjakan terlebih dahulu melalui QR code yang ada di layar ini atau di link yang ada di deskripsi di video ini. 10 soal untuk 10 menit, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah, kita langsung aja bahas ya. Oke, di nomor 1, ini masih di tes persepsi gambar ya. Ini ada beberapa gambar sebagai soal di sini. Ini soalnya, kemudian kita diminta pilih A, B, C, D, dan E. Untuk jenis soal yang seperti ini kita harus fokus terlebih dahulu ke soal yang ada. Maka kita fokus terlebih dahulu ke soal. Kemudian kita analisa kolom yang kedua kaitannya dengan kolom yang pertama itu bagaimana. Nah, setelah kita analisa, ternyata kolom yang kedua kaitannya dengan kolom yang ke-1 adalah bahwa kolom yang kedua itu merupakan hasil perputaran sebanyak berapa nih? 90 derajat. Nah, ya, seperti ini. Teman-teman bisa pakai titik acuan yang manapun. Saya di sini pakai ini, garis lurus ini ya. Garis lurus kalau saya belokkan, set, jadinya 180 derajat ya. Jadinya 180 derajat. Nah, kolom yang satu ini ternyata hasil perputaran dari kolom yang pertama sebanyak 180 derajat. Kemudian untuk yang kolom ketiga ini kalau kita analisa ini bukan hasil perputaran, melainkan adalah hasil dari pencerminan. Nah, maka dari itu tanda tanya di sini ini adalah nanti pencerminan dari ini. Coba kita tes. Tuh, pencerminan kayak gitu. Dicerminkan ya, dibalik. Nah, maka jawabannya adalah yang seperti ini. Seperti ini. Itu ada di pilihan yang pilihan D ya. Nomor 1 D. Lanjut ke nomor yang kedua. Oke, nomor 2 masih di tes persepsi gambar. Ada beberapa soal seperti ini. Apa nih, matahari. Kita harus fokus ke soalnya terlebih dahulu. Di soal ini kita tahu di sini yang baris pertama ini ada satu garis, ini ada satu garis, ini satu garis, ini ada satu garis. Dia di tengah, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian yang baris kedua ada dua garis, dua garis di kanan, di kiri dan di tengah. Kemudian juga di sini ada potongan ini ya, ini ada kotak penuh, ada potongan separuh kotak, ini juga ada separuhnya, ada lagi di sini. Berarti yang di sini garis yang ketiga, maksudnya garisnya ada 3 di sebelah tengah. Kenapa di sebelah tengah? Karena di setiap baris itu pasti ada garis di tengah. Nah, ini ada di sini, kalau ini ada di sini ada 2. Nah, maka di sini yang belum ada kan di garis 3 di tengah ya. Ini di kanan udah ada, di kiri juga sudah ada. Maka di sini adalah garis 3 di tengah. Kemudian kotak di sini ini kan masih separuh yang full di sini kan belum ada, berarti garis 3 di tengah, kemudian kotakannya ada yang full, maka jawabannya adalah yang B. Oke. Kemudian nomor yang ketiga. Nah, nomor yang ketiga ini adalah tes klasifikasi gambar. Nah, di tes ini ada 5 gambar. Teman-teman di sini harus mencari perbedaan antara kelima gambar ini. Nah, dari kelima gambar ini kita analisa apa yang menjadi suatu yang paling berbeda di antara 5 gambar ini. Nah, setelah kita usut ya, ternyata di pilihan A ini ada 5 sudut. Di pilihan A ini ada 5 sudut. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. B juga ada 5 sudut, yang C juga ada 5 sudut, D ada 4 sudut, yang E ada 5 sudut. Maka yang paling berbeda adalah yang D, karena yang lain itu sudutnya ada 5, sedangkan yang D hanya 4. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut. Di nomor yang keempat, sama, ini adalah tes klasifikasi gambar. Teman-teman harus mencari perbedaan di antara 5 gambar ini. Kalau kita perhatikan baik-baik, masing-masing gambar ini adalah berupa lingkaran ya.
baik lingkaran maupun kurva, sama-sama dengan lingkarannya juga sudah mempunyai satu titik. Nah, tetapi antara dua lingkaran atau dua kurva itu ternyata ada yang berpotongan dan ada yang tidak. Ini antara dua lingkaran ini dia berpotongan. Ini antara dua lingkaran dia juga berpotongan. Di pilihan C itu juga sama berpotongan. Di pilihan D dia tidak berpotongan, dia hanya bersinggungan, nempel aja, tidak memotong. Yang E juga memotong, maka yang paling berbeda adalah yang D. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya di nomor yang ke-5. Ini sama, kita harus mencari perbedaan di antara 5 gambar ini. Nah, teman-teman perhatikan, di sini antara pilihan 5 gambar ini, A, B, C, dan D, kalau kita perhatikan baik-baik, yang menjadi perbedaan dasar di gambar ini adalah bahwa garis yang ini, ya, garis putih ini adalah dia menjauh dengan titik tengahnya. Yang ini juga menjauh. Nah, yang ini mendekat nih, dekat. Yang ini menjauh dan yang ini juga menjauh. Maka yang paling berbeda adalah yang C. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 6. Di sini kita harus mencari perbedaan di antara kelima gambar ini. Nah, teman-teman masih ingat di sesi 1 kemarin kita bahas bahwasanya perbedaan itu bisa jadi karena perputaran, pencerminan, kemudian tadi misalkan ada beberapa sudut. Nah, yang di kasus ini adalah kalau kita perhatikan ternyata dia punya perputaran yang sama semuanya. Teman-teman perhatikan enggak? Nah, ini ya antara A dan B, dia ini hasil perputaran. Sama-sama hasil perputaran. C juga hasil perputaran, D juga hasil perputaran. Yang tidak adalah yang E. Yang E ini adalah hasil pencerminan. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau kita diposisikan yang sama, maka E ini punya gambar yang paling berbeda. Maka jawabannya adalah yang E, dia yang paling berbeda. Kemudian yang nomor 7, di antara perbedaannya adalah kita menggunakan teknik ya sama pencerminan maupun perputaran. Kalau kita putar semuanya, nah maka kita akan mendapatkan dari semuanya gambar ini di posisi yang sama kecuali adalah yang D. Jadi jawabannya adalah yang D karena paling berbeda adalah yang D. Oke, nomor 8. Ya, di nomor 8 ini kalau kita perhatikan, kalau kita putar-putar semuanya, lah bintang ini dia mepet ke kanan. Ini mepet ke kanan, ini mepet ke kanan. Nah, ini ke kanan karena dia tabungnya dibalik. Ini juga ke kanan. Yang paling berbeda adalah yang ini, karena dia mepetnya ke kiri. Karena ini berbalik. Oke, kita putar aja biar lebih jelas. Tuh, kalau kita perhatikan, kita putar-putar ternyata yang paling berbeda adalah yang B. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, di nomor 9 ini adalah tes bangun ruang. Di sini disediakan selembar jaring-jaring ya, jaring-jaring. Disediakan sebuah jaring-jaring sebuah bangun ruang, kemudian kalau disusun ini jadinya bentuknya seperti apa. Ya, jangan terjebak di antara pilihan C dan E. Ini karena jelas berbeda. Ya, kenapa berbeda? Kita perhatikan antara 4 lingkaran dengan ini dengan tingginya pasti akan lebih banyak tingginya. Maka nggak mungkin kalau jawabannya C dan D karena dia tingginya kan ya cuma segini. C dan E ini sudah pasti salah. Nah, kemudian karena ini adalah setengah lingkaran, maka dia tidak akan membentuk sudut. Sudut di dalam bangun ruang kan biasanya ada garis. Nah, ini ada garis. Maka ini tidak mungkin. Pilihan B dan pilihan D juga tidak mungkin. Maka pilihan yang tepat adalah yang A. Pilihan A yang paling tepat. Oke. Nomor terakhir di nomor 10 masih di tes bangun ruang, ada sebuah seperti ini ya. Ada ini gimana ya, saya ceritanya susah. Ada lingkaran di sini, kemudian juga ada ini nempel di sini. Nah, kalau dibentuk jadi bangun ruang, dia jadinya seperti apa? Untuk menjawab ini pasti kita juga perlu imajinasi ya. Di sini lingkaran di sini adalah nanti akan membentuk suatu kerucut. Nah, karena di sini di lingkaran ini sudah ada garis di dalamnya, maka nanti pasti garis alasnya itu, alas lingkarannya itu akan mempunyai garis. Ya, maka yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Semoga dipahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.